Berdasarkan kisah nyata, Tony FS akan membacakan sebuah tweet dari tim cerita emak @Desi Prayogo. Narasumber Mbak Clara. Dia mencoba membangkitkan anaknya. Tapi sebelum saya membacakan kisah ini, saya harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalamu alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sesat rias pengantin. Dia mencoba membangkitkan anaknya, tapi berdasarkan kisah nyata Mbak Clara. Semua cerita yang tim emak tuangkan dalam tulisan ini murni sesuai yang disampaikan Mbak Clara. Kliennya emak pada waktu itu, waktu merias pengantin ya, dan keluarganya, juga beberapa orang yang tahu akan ceritanya. Tentunya, semua bermula ketika aku mendapat sebuah tawaran job merias seseorang di hari bahagianya. Kebetulan, klien yang aku handle waktu itu adalah Mbak Clara. Mbak Clara sendiri menyewa jasa kita untuk membuatnya cantik di hari lamarannya dengan sang kekasih pujaan. Setelah dijelaskan segala aturannya sama bapak bosku tercinta, aku memutuskan untuk menerima job tersebut. Dikarenakan lokasi rumah Mbak Clara tidak terlalu jauh dari Surabaya, dan ditambah ini hanya acara lamaran, aku memutuskan hanya meminta bantuan Dimas aja. Direncanakan kita berangkat dari Surabaya menggunakan sepeda motor. Estimasi perjalanan sesuai yang disampaikan mbak-mbak Google Maps itu sekitar 2,5 jam sekali tempuh. Jadi, kalau pulang pergi ya 5 jam. Itu perkiraan di awal. Tapi pada kenyataannya tidak. Dimas pun setuju untuk gabung dalam job ini. Acaranya diadakan besok pukul 16 waktu setempat. Tapi mohon maaf untuk nama kota tempat tinggal Mbak Clara, kita diminta untuk tidak menyebutkan. Karena bagaimanapun, Bu Uti masih berdomisili di sana. Dan alhamdulillahnya beliau masih sehat di usia beliau yang hampir 60 tahun. Singkat cerita, tibalah di hari keberangkatan aku dan Dimas menuju ke rumah Mbak Clara. Kita udah berangkat pagi buta. Ya sekitar pukul 6 pagi, kalau nggak jam setengah 7 pagi gitu ya. Tapi pada kenyataannya juga masih kejebak macet di area Waru. Ya barengan sama jam kerja orang pabrik sih. Tapi ya udahlah, kita coba nikmatin perjalanan pagi itu. Alhasil kita baru tiba di rumah Mbak Clara sekitar hampir jam 10 pagi. Akan tetapi kesan pertama yang aku dan Dimas dapatkan adalah kaget. Ya, kita kaget saat menyaksikan ada seorang ibu sedang menyuapi sebuah guling, di mana beliau duduk di depan latar atau halaman rumahnya, dan di depan beliau ada sebuah guling tanpa sarung yang dibuat duduk di sebuah kursi kayu. Benar-benar guling, dan kita nggak bercanda ini. Guling itu dibuat seolah-olah duduk di kursi dan beberapa bagiannya ditali. Entah ditali dengan tali tampar atau tali rafiah. Kita berdua tidak seberapa jelas melihatnya. Sedangkan si ibu duduk di lantai sambil memegang sebuah piring yang berisi nasi beserta lauk pauknya. Berkali-kali ibu ini bicara sendiri di hadapan guling itu dan berkata, "Ayo nak, makanlah. Nanti makanan kamu dimakan ayam lu." Tapi dalam bahasa Jawa ya, dan kita langsung translate aja mempermudah teman-teman memahaminya. Begitu kita melewati rumah si ibu, ibu ini menoleh ke arah motor kita yang berlalu sambil tersenyum. Senyumnya sangat membekas di ingatanku dan Dimas. Sebuah senyuman yang seolah tidak menyimpan beban dalam batinnya. Senyuman seorang ibu yang sedang memberikan sebuah kasih sayang untuk anaknya. Kita juga sempat membalas senyum si ibu, tapi tidak munafik kalau otak kita juga tidak bertanya-tanya, ibu itu kenapa? Ibu itu ngapain sih? Ada banyak sekali pertanyaan di benak aku dan Dimas, hingga mbak-mbak Google Maps mengatakan kalau kita udah tiba di tujuan. Astaga, ternyata rumah ibu ini bersebelahan sama rumah klien aku, yaitu rumah Mbak Clara. Rumah mereka hanya dipisahkan sebuah lompongan kecil atau gang, yang mana kalau kita telusuri, lompongan itu mengarahkan kita ke halaman rumah Mbak Clara dan ibu itu, ditambah halaman rumah mereka saling berhubung dengan masing-masing memiliki sebuah sumur.
Ya, biasalah seperti rumah-rumah di desa pada umumnya. Begitu Dimas memberhentikan motornya, Mbak Clara langsung keluar menghampiri kita sambil berkata, "Udah mas, Mbak, abaikan aja. Orang itu stres." Ya, masuk akal dengan perilaku si ini yang seperti itu sih. Berhubung kita tamu, jadi kita segan untuk bertanya awalnya. Jelas ibu bisa seperti itu pasti ada penyebabnya. Sebagai seorang perempuan, aku sangat bersimpati dengan kondisi psikis si ibu. Dalam hati aku ngebatin, kasihan ya. Karena masih ada jeda waktu yang lumayan lama, kita dipersilakan untuk klesetan dulu sambil mil-mil. Klesetan gitu. Terus habis itu, aku dan Dimas diajak makan siang bersama dengan keluarga Mbak Clara. Tak lama kemudian, makanan kita semua sudah habis dan tiba-tiba si ibu datang ke rumah Mbak Clara. Kita sebut aja nama beliau dengan nama Bu Uti. Sama ibunya Mbak Clara diambilkan makanan yang sama persis seperti makanan kita tadi. Baru setelah itu, Bu Uti pergi meninggalkan rumah Mbak Clara. Ibu Mbak Clara berkata, "Udah biasa Mbak, Bu Uti seperti itu. Beliau kalau lapar langsung minta makan ke tetangga. Kalau enggak ke rumah saya ya ke rumah tetangga yang lain. Tapi kalau kita enggak ngasih karena emang lagi enggak masak, beliau suka marah-marah. Saya pernah kena marahnya. Untuk sekarang saya udah mengantisipasi agar beliau nggak marah sewaktu saya nggak masak. Biasanya beliau langsung saya arahkan ke rumah tetangga yang lain. Dengan begitu beliau nggak marah dan malah pergi ke rumah tetangga yang saya tunjuk. Beliau seperti ini juga bermula sejak beliau kehilangan putri semata wayangnya. Kasihan." Mendengar itu terus terang aku penasaran banget. Tapi balik lagi, posisi kita adalah tamu dan tidak seharusnya kita bersikap lancang dengan kepo sama masalah orang yang tidak kita kenal. Intinya kita berusaha membawa diri sebaik mungkin saat sedang merias klien. Percakapan kita dan keluarga Mbak Lara pun terhenti. Kita masih sibuk main HP sambil layah-layah di ruang tamu rumah Mbak Clara sampai jam menunjukkan pukul 14. Udah waktunya kita merias Mbak Clara, dikarenakan acara jam 16. Dan biar nggak keteteran aja sih. Soalnya aku tipe orang yang gak bisa kerja gerasak-gerusuk. Waktu kerjaku benar-benar aku perhatikan sesuai dengan yang aku sanggupi. Paham kan teman-teman? Kembali ke cerita. Aku ngerias Mbak Clara di kamarnya, di mana kamarnya Mbak Clara ini ada satu buah jendela dan view-nya lompongan. Dari jendela itu juga kita bisa ngelihat ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Bu Uti. Kebetulan ruangan itu ada jendela yang mengarah ke arah kamar Mbak Clara dan gordennya tidak tertutup. Saat itu juga, aku dan Mbak Clara menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat aku melongo. Aku melihat Bu Uti sedang meninabobokkan sebuah guling di gendongan tangan beliau. Seakan guling itu seorang anak kecil. Benar-benar beliau timang-timang guling itu, seperti hendak menidurkan seorang anak yang sedang digendong. Dari situlah aku akhirnya mencoba bertanya sama Mbak Clara. Dan marilah kita masuk ke penuturan yang disampaikan Mbak Clara ke aku waktu itu. Bu Uti awalnya adalah seorang ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Tidak ada yang aneh dengan beliau. Rumah tangga beliau nampak adem ayem seperti orang-orang lain. Keluarga Bu Uti terkenal jauh dari gosip. Apalagi gosip miring tentang sebuah rumah tangga. Sama sekali tidak ada gosip apa-apa. Suami Bu Uti merupakan seorang pegawai pabrik dan Bu Uti memiliki seorang anak perempuan sematawayang yang bernama Siska. Usia Siska dan Mbak Clara sepantaran, bahkan keduanya pernah satu sekolah. Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, akan tetapi Mbak Clara tidak terlalu akrab sama Mbak Siska, karena Mbak Siska kalau berteman agak pilih-pilih. Jadi Mbak Clara memutuskan ia sebatas kenal dan say hello aja sama Mbak Siska. Sekalipun rumah mereka berdekatan, Mbak Siska dan Mbak Clara juga jarang bertegur sapa. Sampai pada akhirnya mereka naik ke bangku SMA dan sekolah di tempat yang berbeda. Mbak Clara sengaja minta di SMA yang berbeda karena agak kurang nyaman dengan sikap Mbak Siska. Karena Mbak Clara mengaku kalau Mbak Siska ini memperlakukannya seperti seorang pesuruh. Makanya Mbak Clara tidak terlalu akrab sama Mbak Siska. Singkat cerita, keduanya kini sudah naik ke kelas 2 SMA.
Mbak Clara dan seluruh warga kampung sana dibuat terkejut dengan sebuah rumor. Rumor apa itu? Sebuah rumor yang mengatakan kalau Mbak Siska sedang dalam kondisi hamil, tapi hamil di luar nikah. Warga yang tahu kabar itu langsung shock. Soalnya warga taunya Mbak Siska ini polos dan kalem banget. Bagi Mbak Clara sih udah gak kaget, karena yang warga nilai adalah ketika Mbak Siska berada di sekitar tempat tinggalnya. Beda sama orang-orang yang mengenal Mbak Siska di luar kampung, pasti akan berpendapat sama seperti Mbak Clara. Tapi ya udahlah, kita tidak akan mengumbar aib orang terlalu dalam, karena bukan wewenang kita. Sebagai orang tua, perasaan Bu Uti dan sang suami hancur manakala mendapati anak semata wayangnya dalam kondisi hamil di luar nikah. Untungnya, laki-laki yang menghamili Mbak Siska datang untuk bertanggung jawab. Kita sebut saja namanya Adi, biar gampang. Mas Adi sendiri ternyata adalah seorang penjual pentol yang jualan di depan sekolah Mbak Siska. Semakin lama perkenalan mereka menimbulkan benih-benih asmara, dan terjadilah kejadian bercocok tanam hingga membuat Mbak Siska hamil. Itu pun yang menyadari adalah Bu Uti sendiri, karena pada waktu itu Bu Uti menyaksikan Mbak Siska muntah-muntah di kamar mandi. Kondisinya juga aneh dan sangat memprihatinkan sekali. Feeling seorang ibu itu kuat banget. Andai ada sesuatu yang disembunyikan sama anaknya. Awal-awal Mbak Siska gak mau ngaku. Cuma setelah dipaksa, Mbak Siska pun menceritakan semuanya. Ya mau gak mau juga sih sebelumnya. Bagaikan disambar petir siang bolong yang dirasakan Bu Uti saat mendengar pernyataan dari anak semata wayangnya. Pas Bu Uti membelikan sebuah test pack terus dites dan ternyata hasilnya positif. Ya, Mbak Siska positif hamil. Kembali ke posisi Mas Adi yang datang untuk bertanggung jawab. Karena Mas Adi mau bertanggung jawab dan ditambah beberapa wejangan dari para tetangga yang mengatakan, kalau bisa cepat-cepat nikah mumpung belum usia kehamilan 1 bulan. Dan entah maksudnya apa juga kita kurang paham. Akhirnya ditentukanlah hari pernikahan untuk Mbak Siska dan Mas Adi. Untungnya waktu itu Mbak Siska udah berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Sedangkan Mas Adi waktu itu berusia 27 tahun. Mas Adi berjanji akan datang lagi bersama keluarganya. Pada kenyataannya tidak. Mas Adi tidak menepati janjinya dan malah kabur entah kemana. Teman-teman Mas Adi berusaha menutupi keberadaan Mas Adi, sampai keluarga Mbak Siska mendapat fakta kalau Adi sudah pernah menikah siri dengan seorang perempuan. Perempuan ini juga sedang hamil tua. Menurut apa yang perempuan ini katakan, kalau Mas Adi malah sudah lepas tanggung jawab saat usia kandungan perempuan ini 5 bulan. Sejak itu juga Mas Adi sudah tidak memberi nafkah. Perempuan ini juga berkata tidak tahu keluarga Mas Adi karena belum pernah diperkenalkan. Entah benar begitu atau teman-teman bisa simpulkan sendiri dengan teori liar teman-teman di kolom komentar. Oke? Keluarga Bu Uti memutuskan membawa kasus ini ke kantor polisi. Polisi juga bersedia membantu mencari keberadaan Mas Adi yang entah kemana. Akan tetapi, pada akhirnya tak kunjung membuahkan hasil. Mbak Siska semakin lama semakin depresi dengan kondisinya. Seseorang yang dia anggap tidak akan mengecewakannya malah menanamkan luka di hatinya. Dan kini laki-laki itu entah di mana keberadaannya. Berkali-kali Mbak Siska berpikir untuk menggugurkan saja kandungannya. Tapi sebisa mungkin Bu Uti mencegah dan berusaha menenangkan sang anak. Sayangnya kita tidak pernah tahu sekuat apa mental seseorang dalam menghadapi masalah di hidupnya. Karena pada akhirnya Mbak Siska memilih untuk bunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya di palang kerekan. Kerekan buat nimba air di sumur gitu. Jadi sumurnya Mbak Clara maupun Bu Uti ini bentuknya kerekan yang disanggah kayu dan lumayan kuat. Mbak Siska bunuh diri di palang itu dan tubuhnya tergantung di sumur belakang rumah Bu Uti. Saat Bu Uti hendak ambil air wudhu untuk sholat subuh, beliau malah mendapati sang anak sudah dalam kondisi tergantung, dingin dan tidak bernyawa. Hati ibu mana yang tak hancur melihat semua itu? Bu Uti terus menangis, mengikhlaskan kepergian anaknya,
Berkali-kali beliau marah serasa tidak terima, menghukum seseorang yang pergi meninggalkan sebuah tanggung jawab yang tidak ditepati, mengutuk seorang pria bejat yang telah menjatuhkan mental anak semata wayangnya. Singkat cerita, kini tibalah kita di proses pemakaman Mbak Siska. Beberapa orang bersaksi dan mengatakan kalau mereka melihat seperti ada yang aneh sama Bu Uti. Katanya, Bu Uti mengambil beberapa genggam tanah kuburan sang anak dan beliau masukkan ke dalam sebuah kresek hitam. Lalu beliau bawa pulang tanah kuburan itu. Warga juga tidak diam. Beberapa orang coba menegur dengan cara yang baik, karena bagaimanapun Bu Uti masih berduka. Tapi sepertinya omongan warga tidak beliau hiraukan. Dari situlah sikap Bu Uti mulai nampak berubah drastis. Beliau sering mengurung diri dan sudah tidak lagi bersosialisasi sama warga sekitar. Padahal dulu beliau orangnya ramah dan suka berbaur, sekaligus suka berbagi. Kini, Bu Uti bukan lagi seperti Bu Uti yang dikenal warga sekitar. Bahkan Bu Uti juga tidak menyelenggarakan acara tahlilan untuk mendoakan mendiang Mbak Siska. Padahal tahlilan lumrah diselenggarakan di sekitar tempat tinggal Mbak Clara. Iya, mau gimana lagi, itulah keputusan Bu Uti. Warga hanya berusaha menghormati keputusan beliau. Sampai puncaknya, warga mendengar kabar kalau suami Bu Uti berniat menceraikannya, dikarenakan beliau bersikap aneh. Benar saja, perceraian itu pun terjadi. Lalu Bu Uti awalnya tinggal sendiri, dan awalnya pelan-pelan saudara Bu Uti datang. Tapi saudara Bu Uti ini juga berkata kalau Bu Uti emang agak aneh sikapnya. Gara-gara itu juga, saudara-saudara yang menjaga Bu Uti sampai berganti-ganti, karena terlalu takut dengan sikap Bu Uti yang katanya suka ngomong-ngomong sendiri, terus bersikap seolah-olah seperti dukun dan emosinya berubah secara cepat. Ditambah kata salah satu saudara Bu Uti pernah bercerita ke ibunya, Mbak Clara. Katanya Bu Uti pernah bilang, "Aku udah berhasil membangkitkan Siska dan kini Siska usianya balik 15 tahun. Begitu kata Bu Uti. Saudara Bu Uti yang namanya Bu Iis kan jadi takut dengernya. Belum lagi katanya di kamar Bu Uti ada banyak sekali gambar-gambar aneh, seperti gambar-gambar bintang, terus ada juga gambar kepala kambing. Apalagi kalau bukan semacam gambar-gambar sekte, satanis, bener gak sih? Komen ya. Wallahu alam, sampai detik ini tidak ada warga yang berani ngecek masuk ke dalam rumah Bu Uti. Merasa sudah tidak sanggup menghadapi Bu Uti, satu persatu saudara Bu Uti mulai meninggalkan Bu Uti. Hanya meninggalkan beberapa sembako seperti beras, mie instan, telur, dan minyak goreng kepada ibu Mbak Clara. Andai kata Bu Uti lapar, ibu Mbak Clara diminta tolong untuk menyiapkan, karena keluarga Bu Uti juga merasa tidak sanggup lagi. Ibu Mbak Clara maupun tetangga-tetangga yang lain yang gak enak mau nolak. Mereka tidak bisa menutup mata melihat kondisi Bu Uti seperti itu sekarang. Bagaimanapun Bu Uti dulu terkenal dermawan dan baik sekali. Jadi warga putuskan untuk gotong royong menjaga Bu Uti sebaik mungkin. Alhasil, kini Bu Uti ya hidup sendiri di rumah beliau, tanpa ditemani satupun keluarga di rumah tersebut. Nanti kalau lapar pasti langsung datang ke rumah warga, termasuk rumah Mbak Clara. Itu tadi cerita asal muasal kenapa Bu Uti menjadi seperti ini. Sekarang kita masuk dulu ke momen apa yang aku dan Dimas lewati saat di sana. Bermula saat acara lamaran Mbak Clara hampir selesai dan semua orang sedang makan-makan. Tiba-tiba perutku itu mules banget dan gak bisa ngempet. Mau gak mau aku harus ke kamar mandi. Detik itu juga aku minta tolong Dimas temenin, karena aku terus terang takut. Ditambah kamar mandinya di luar bangunan rumah dan lampunya kuning temaram. Wes pokoknya aku ditenan. Awalnya Dimas gerutu, "Olah mak, pancet ayah awakmu iku." Tapi ujung-ujungnya ya tetap diantar juga. Saat itu kondisinya masuk waktu surup. Entah pukul 17 atau jam 17.30, aku lupa. Pokoknya wes pas surup ngono lah. Ya udahlah, aku buru-buru ke kamar mandi dan suara Dimas sangat-sangat mengganggu banget waktu itu. Bayangin, di saat perut mules tapi digupuhi itu agak gimana gitu, dicepet-cepeti gitu. Karena aku berpekan karo lambene Dimas, marah lah. Dengan terpaksa aku keluar jamban dalam posisi belum puas. Tapi ya wes lah. Lah pas aku keluar kamar mandi, aku dibuat terkejut saat melihat Bu Uti
posisi ngintip dan melihat ke arah kita. Jadi beliau celingukan di pintu belakang dengan posisi memeluk gitu, memeluk sebuah guling. Gak berselang lama ada kepala seorang perempuan yang menindih atas kepala Bu Uti. Teman-teman untuk lebih jelasnya bisa mampir ke channel YouTube-nya emak ya. Karena sudah aku jelaskan dengan jelas, aku gak tahu itu perempuan siapa dan enggak pernah lihat perempuan itu siapa, coba komen teman-teman. Berhubung ini udah maghrib, aku buru-buru ngajak Dimas masuk dan Dimas juga ngelihat kejadian itu kok. Singkat cerita, kerjaan kita udah beres nih. Aku coba tanya ke Mbak Clara, kira-kira ada jalan lain gak selain melewati jalan yang kita datang tadi? Ya selain biar gak melewati rumah Bu Uti, yang mana aku gak nyaman banget gitu. Ditambah ada rimbunan bambu yang lumayan lebat, jadi agak gimana gitu ya. Alhamdulillahnya ada jalan lain dan kita diantar. Awalnya sama adik Mbak Clara, motor kita ngekor di belakangnya. Tapi ketika sampai di sebuah pertigaan, adiknya Mbak Clara memilih hanya menunjukkan jalan dan berpisah sama kita. Katanya, nanti ini sampean belok kanan dan lurus aja ya Mbak. Lah itu udah langsung ketemu jalan besar. Karena kita orangnya sungkanan, ya wis lah gak apa-apa. Mungkin adik Mbak Clara juga takut kita nih ngalah juga sih. Bener sih, jalannya lebih terang, lebih lebar dan jalanannya bagus. Tapi tetap banyak banget pohon pisang berjejer di kebonan warga. Aku sama Dimas di situ cuma bisa berkencang doa. Di saat motor kita melaju tanpa stop, tiba-tiba Bu Uti ngagetin kita. Ya Allah, beliau tahu-tahu muncul dari sela-sela pohon pisang sambil meluk guling dan berkata, untungnya motor Dimas berhasil ngerem mendadak dan enggak sampai menabrak Bu Uti. Coba kalau nabrak, kan berapa ya? Sumpah itu kaget banget ya Allah. Ada aja keusilan Bu Uti waktu itu. Belum sampai di situ, Bu Uti ini tiba-tiba nyeletuk begini, anakku. Tak kira ya mau meluk aku atau gimana. Nggak taunya Bu Uti ini malah mengarah ke seseorang yang ada di belakangku. Tapi masalahnya di belakangku ini nggak ada siapa-siapa. Terus Bu Uti ini menunjukkan gestur seolah-olah sedang gandengan sama seseorang sambil bercakap-cakap. Tapi ya entahlah sama siapa. Aku tidak lihat siapa-siapa. Terus Bu Uti juga bilang gini, ayo pulang, makan malam sama ibu. Lapar kan kamu? Ayo boleh maem. Ayo pulang makan. Apa? Wow alam. Berhubung aku udah merasa hawa yang tidak baik, aku langsung bilang sama Dimas, jalan Mas, jalan Dim, jalan. Alhamdulillah kita keluar ke jalan besar dengan selamat. Yang jadi pertanyaan, Bu Uti itu berarti ngikutin dong dari rumah Mbak Clara itu sampai jalan yang banyak pisangnya. Ya Allah. Dan setelah itu kita putusin minggir dulu ke sebuah warkop. Mergane badanku sama Dimas masih gemetaran karena takut dan bingung. Tak lama setelah itu kita istirahat dulu di warkop. Mbak Clara telepon dan dia tanya apakah kita aman. Yuk kita jawab alhamdulillah aman. Soalnya Mbak Clara dan keluarganya melihat Bu Uti jalan dari arahku pulang. Aku juga ceritain itu ke Mbak Clara dan tak lama aku pun kembali melajukan perjalanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba di Surabaya dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Ya buat aku mikir adalah kira-kira Bu Uti ini bener-bener lagi ngelmu atau gimana sih? Maksudnya ngelmu itu ritual atau riadoh, tapi yang berhubungan dengan ilmu gaib nih, yang hitam. Wow alam lah. Biasanya setan setauku ya, kalau emang bener-bener ngelmu hitam gitu, tapi beliau gak kuat sama suatu ilmu, konon katanya bisa maaf jadi ODGJ gitu. Bener gak sih? Karena gak kuat. Bisa jadi Bu Uti pernah dengar tentang sebuah ilmu yang bisa membangkitkan orang meninggal, dan entah dari mana sumbernya dia mempraktekkan tanpa guru. Lalu beliau telan mentah-mentah tanpa beliau cross check dulu, dan pada akhirnya berakibat fatal sampai mental beliau down. Menurut teman-teman gimana? Oh alam ya. Kalau andai kata Bu Uti berhasil membangkitkan anaknya, kira-kira itu benar arwah anaknya atau justru beliau malah memanggil arwah lain dan wujudnya menyerupai mendiang Mbak Siska versi pandangan Bu Utinya ya? Coba komen teman-teman dan bantu jelaskan, karena tim emak juga penasaran banget. Dan kira-kira waktu aku kebelet terus Dimas ngomel-ngomel di WC itu, yang dilihat aku sama Dimas itu, kepala perempuan siapa ya? Ayo coba. Karena asing banget buat kita dan memang terlihat masih muda. Ini cerita benar-benar seru banget untuk jadi bahan diskusi kita.
Tapi kalau kalian nggak keberatan buat komen ya. Oke, sampai di sini dulu sebuah cerita yang menceritakan tentang sosok Bu Uti. Selebihnya tim cerita emak kembalikan lagi ke pemirsa ya. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Clara karena udah kasih izin untuk berbagi cerita ini dengan harapan dapat diambil pelajaran positifnya. Jangan mengamalkan atau mempraktekkan suatu zikir atau apalah yang tanpa guru ya teman-teman ya. Dan pamit dulu nih Tony FS. Sampai jumpa di kisah lainnya. Teman-teman juga boleh mampir ya ke tim cerita emak official YouTube-nya. Linknya nanti ada di deskripsi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS.